Pesugihan penjual pecel lele di Malang, tumbal tutik bungkusan aneh yang melariskan dagangan. Di sudut kota Malang, di antara hiruk-pikuk lalu lintas dan suara riuh pedagang, terdapat sebuah warung kecil yang sederhana. Warung pecel lele milik Bu Tutik menjadi tempat persinggahan bagi mereka yang lapar, tetapi tidak banyak yang tahu tentang perjuangan di baliknya. Bu Tutik, seorang wanita parubaya berusia sekitar 41 tahun, menjalani hidup yang penuh tantangan setelah kehilangan suaminya. Kini, dia harus berjuang sendirian untuk membesarkan putranya, Banyu, yang berusia 15 tahun. Setiap pagi, Bu Tutik bangun sebelum matahari terbit. Dengan langkah kaki yang lelah, dia pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan segar. Dari ikan lele, sayuran, hingga bumbu-bumbu, semuanya dibeli dengan uang yang terbatas. Dia harus cermat menghitung setiap rupiah agar dapat memaksimalkan hasil jualan. Meskipun seringkali harus berjuang dengan harga yang tinggi, Bu Tutik tetap bertekad untuk memberikan yang terbaik bagi Banyu. Usahanya dimulai dengan modal yang sangat minim. Gerobak bekas dan peralatan dapur sederhana menjadi teman setianya. Dengan penuh semangat, Bu Tutik membuka warungnya di pinggir jalan, berharap bisa menjangkau para pejalan kaki dan pengendara. Namun, kenyataan tidak seindah harapannya. Pelanggan yang datang sangat sedikit, dan seringkali dia pulang dengan hanya uang receh. Setiap kali dia melihat Banyu, yang sedang belajar di rumah, perasaan cemas dan khawatir menyelimuti hatinya. Dia ingin memberikan pendidikan yang layak untuk putranya, tetapi dengan penghasilan yang minim, semua itu terasa semakin jauh dari jangkauan. Banyu, yang ceria dan penuh harapan, tidak pernah mengeluh tentang keadaan. Namun, Bu Tutik tahu bahwa tekanan hidup yang mereka hadapi tidak akan mudah. Suatu malam, saat Bu Tutik pulang dari pasar, dia merasa letih. Langit gelap dan bintang-bintang bersembunyi di balik awan. Tiba-tiba, di tengah jalan, dia melihat seorang pria tua berpakaian lusuh. Pria itu tampak aneh, seolah baru saja keluar dari sebuah kisah mistis. Dia menghampiri Bu Tutik dan menawarkan sebuah bungkusan hitam. Ini bumbu khusus untuk pecel lele. Gunakan ini, dan warungmu akan ramai, katanya dengan suara serak. Bu Tutik merasa ragu, tetapi desakan harapan akan kesuksesan membuatnya tertarik. Tapi, apa syaratnya? Tanya Bu Tutik, merasa tidak nyaman dengan tawaran yang tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jaga baik-baik, dan jangan pernah mengungkapkan rahasianya, jawab pria itu, dengan tatapan tajam yang membuat Bu Tutik merinding. Meski merasa skeptis, keputusannya untuk menerima bungkusan itu didorong oleh rasa putus asa. Dalam benaknya, dia berpikir, apa salahnya mencoba? Mungkin ini adalah jalan keluar dari kesulitan ini. Keesokan harinya, dengan bumbu misterius itu, Bu Tutik mulai memasak pecel lele sesuai dengan instruksi pria tua. Aroma harum menyebar di udara, dan untuk pertama kalinya, dia merasa optimis. Dia membuka warungnya dan berharap pelanggan berdatangan. Dan benar saja, pelanggan mulai berdatangan. Dalam waktu singkat, warungnya dipenuhi oleh orang-orang yang penasaran dengan rasa pecel lele yang baru. Bu Tutik merasa senang, tetapi di sudut hatinya, ada rasa tidak nyaman yang terus menggelayut. Dia tahu bahwa keberuntungan ini tidak mungkin datang tanpa harga yang harus dibayar. Namun, saat melihat senyum di wajah Banyu, putranya yang bersemangat belajar dan bercita-cita untuk bersekolah tinggi, semua keraguan itu seolah lenyap. Dia bertekad untuk terus berjuang, meskipun di dalam hati, dia tidak bisa melupakan pertemuannya dengan pria tua dan bungkusan hitam yang kini tersimpan rapi di dapur. Hari-hari berlalu, dan keberuntungan tampaknya terus berpihak pada Bu Tutik. Warungnya semakin ramai, dan penghasilan pun meningkat. Namun, semakin dia merasakan kesuksesan, semakin dalam pula perasaan bersalah menggerogoti pikiran dan hatinya. Dia mulai bertanya-tanya apakah pilihan ini akan membawa kebaikan atau justru kehancuran. Namun, harapan akan masa depan yang lebih baik terus membara, menuntunnya untuk terus melangkah meski jalan yang diambilnya berbahaya. Di balik tawa dan keramaian, Bu Tutik berusaha menepis ketakutannya,
Dia berdoa agar semua ini akan membawa kebahagiaan bagi dirinya dan Banyu. Namun, dia tidak menyadari bahwa setiap langkah yang diambilnya kini mengikatnya dalam sebuah perjanjian yang tidak terlihat, dan konsekuensinya akan segera menghampiri. Setelah menggunakan bumbu misterius yang diberikan oleh pria tua, kehidupan Bu Tutik mulai bertransformasi. Warung pecel lele miliknya yang sebelumnya sepi kini dipenuhi pelanggan. Setiap hari, aroma pecel lele yang menggugah selera menggoda orang-orang untuk mampir. Suara tawa dan obrolan hangat menyelimuti warung kecil itu, dan Bu Tutik merasa seolah-olah semua impiannya mulai menjadi nyata. Banyu, putranya, melihat perubahan yang luar biasa ini dengan mata berbinar. Dia tidak lagi memandang warung mereka sebagai tempat yang membosankan. Setiap sore, setelah pulang dari sekolah, dia membantu Bu Tutik menyiapkan bahan-bahan dan melayani pelanggan. Suasana di warung semakin hidup, dan Banyu merasa bangga bisa berkontribusi dalam usaha ibunya. Namun, di balik kebahagiaan itu, Bu Tutik merasakan ada sesuatu yang aneh. Setiap kali dia memasak dengan bumbu dari bungkusan hitam, dia merasa seolah-olah ada yang mengawasinya. Kadang-kadang, saat dia bekerja sendirian di dapur, dia merasakan hawa dingin yang menusuk, atau bayangan samar yang melintas di sudut matanya. Namun, dia berusaha menepis perasaan itu, menganggapnya sebagai efek samping dari kelelahan. Meskipun demikian, rasa bersalah selalu mengintai hatinya. Dia teringat peringatan pria tua itu, jaga baik-baik, dan jangan pernah mengungkapkan rahasianya. Mungkin itu hanya kata-kata kosong, tetapi perasaan cemas membuatnya tidak bisa tidur nyenyak. Namun, dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini demi masa depan Banyu. Keberhasilan yang diraihnya mengubah cara pandang masyarakat sekitar. Tetangga dan teman-teman mulai mengagumi ketekunan Bu Tutik. Beberapa dari mereka datang untuk mencoba pecel lele yang kini terkenal, dan mereka semua memberikan pujian. Rasanya luar biasa, Bu Tutik. Apa rahasianya? Tanya mereka dengan penasaran. Bu Tutik hanya tersenyum, meraih gelas minuman dan berkata, hanya bumbu khusus, tidak ada yang istimewa. Namun, di dalam hati, dia tahu bahwa jawabannya bukanlah kebenaran yang utuh. Dia merasa terjebak dalam kebohongan, tetapi dengan setiap pujian yang diterimanya, rasa bersalah itu sedikit demi sedikit terhapus. Bulan demi bulan berlalu, dan omset warungnya meningkat pesat. Bu Tutik mulai memikirkan untuk memperluas usaha. Dia berencana membeli gerobak baru dan menambah variasi menu. Dalam pikirannya, dia membayangkan membuka cabang di tempat lain agar lebih banyak orang bisa menikmati pecel lele buatannya. Keberhasilan ini membangkitkan harapan baru dalam hidupnya, dan dia bertekad untuk meraih lebih banyak. Namun, saat kesuksesan itu datang, dampak dari kesepakatan yang diambilnya mulai terlihat. Suatu sore, setelah warung tutup, Bu Tutik mendengar kabar duka. Salah satu pelanggan setianya, Pak Joko, yang selalu datang setiap malam untuk menikmati pecel lele, tiba-tiba jatuh sakit. Bu Tutik merasa aneh, tetapi dia mencoba mengabaikan perasaan itu. Mungkin dia hanya kurang sehat, pikirnya. Tetapi, keesokan harinya, kabar itu semakin buruk. Pak Joko dirawat di rumah sakit dan kondisinya semakin memburuk. Masyarakat mulai berbisik tentang hal ini, dan beberapa dari mereka mulai merasa ragu untuk kembali ke warung Bu Tutik. Meskipun penghasilannya meningkat, ketakutan mulai menyelimuti warungnya. Pelanggan yang sebelumnya ramai kini berkurang jumlahnya. Bu Tutik merasa cemas, dia tidak ingin semua yang telah dia bangun hancur begitu saja. Banyu merasakan perubahan ini. Dia melihat ibunya yang selalu ceria kini terlihat gelisah dan cemas. Ibu, kenapa warung sepi? Apakah ada yang salah? Tanyanya dengan khawatir. Bu Tutik hanya bisa menggelengkan kepala, berusaha tersenyum meski hatinya bergetar. Dia tidak ingin Banyu tahu tentang rasa bersalah yang menggerogoti dirinya. Dalam keheningan malam, Bu Tutik duduk sendirian di warung yang kini mulai sepi. Dia merasa terjebak dalam dilema. Di satu sisi, dia menikmati kesuksesan yang dicapai, tetapi di sisi lain, dia tidak bisa menutup mata terhadap konsekuensi dari perbuatannya.
Ketika dia menatap bungkusan hitam yang kini tersimpan di sudut dapur, perasaan bersalah itu kembali menghantuinya. Apakah semua ini sepadan? Pikirnya, apakah keberhasilan ini akan membawa kebahagiaan atau justru kehampaan? Dia mengingat wajah Banyu yang ceria dan berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini demi masa depan putranya. Namun, di balik semua itu, dia tidak bisa mengabaikan bayangan kelam yang mengintainya, menunggu saat yang tepat untuk menuntut bayarannya. Saat malam semakin larut, Bu Tutik berdoa, berharap agar semuanya baik-baik saja. Dia ingin mengubah nasibnya, tetapi dia juga tahu bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Dengan harapan dan ketakutan yang bercampur, dia kembali ke dalam rumah, berusaha menepis semua keraguan yang menghantuinya. Namun, di dalam hati, dia tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, dan badai yang lebih besar mungkin akan segera datang. Seiring dengan meningkatnya kesuksesan warung pecel lele Bu Tutik, kehidupan mereka tampak semakin membaik. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada bayangan gelap yang mengintai. Bu Tutik tidak bisa menepis perasaan cemas yang terus menggerogoti hatinya. Dia tahu bahwa keberhasilan ini tidak datang tanpa harga yang harus dibayar. Hari-hari berlalu, dan Bu Tutik semakin tenggelam dalam rutinitasnya. Setiap pagi, dia berdoa sebelum membuka warung, berharap agar semua berjalan lancar. Namun, saat malam tiba, dia sering terbangun dengan rasa gelisah, seolah ada sesuatu yang mengawasinya. Di dalam mimpinya, dia sering melihat sosok misterius, pria tua yang memberinya bumbu hitam, menghampirinya dengan tatapan tajam. Suatu sore yang panas, saat Bu Tutik sedang menggoreng lele di dapur, dia mendengar suara ketukan di pintu warung. Ketika dia membuka pintu, dia melihat seorang pelanggan setia, Pak Joko, yang kini tampak lemah dan pucat. Bu Tutik, saya ingin mencoba pecel lele lagi, katanya dengan suara yang nyaris tidak terdengar. Bu Tutik merasa khawatir melihat kondisinya. Pak Joko, sebaiknya Anda istirahat dulu. Kesehatan Anda lebih penting, jawab Bu Tutik, tetapi Pak Joko bersikeras. Dia merasa terikat dengan rasa ingin tahunya tentang pecel lele yang kini terkenal. Bu Tutik pun akhirnya menyajikan seporsi pecel lele untuknya, meski hatinya gelisah. Namun, saat Pak Joko mulai mengambil suapan pertama, tiba-tiba dia terbatuk keras. Maaf, Bu Tutik, saya tidak bisa, katanya, lalu beranjak pergi dengan cepat. Bu Tutik merasa cemas, tetapi saat itu, dia tidak bisa mengabaikan kehadiran pelanggan lain yang mulai berdatangan. Dia berusaha fokus pada pelayanannya, tetapi rasa bersalah kembali menghantui pikirannya. Beberapa hari kemudian, kabar buruk datang. Pak Joko dirawat di rumah sakit dan kondisinya semakin memburuk. Masyarakat mulai berbisik, dan rumor mulai menyebar bahwa pecel lele Bu Tutik membawa sial. Beberapa pelanggan yang sebelumnya setia mulai menjauh. Bu Tutik merasakan detak jantungnya semakin cepat. Dia tidak bisa membiarkan warungnya yang telah berjuang keras ini hancur. Di tengah ketidakpastian ini, pria tua itu kembali muncul dalam mimpinya. Tumbal harus dibayar, bisiknya dengan suara yang membuatnya merinding. Bu Tutik terbangun dengan keringat dingin, merasakan ketakutan yang mendalam. Dia tahu bahwa dia terjebak dalam sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Dalam kebingungan, Bu Tutik pergi ke pasar untuk mencari jawaban. Dia mendengar bisikan dari penjual lain tentang praktik pesugihan dan bagaimana setiap keberhasilan memiliki harga yang harus dibayar. Beberapa dari mereka berbagi cerita tentang orang-orang yang hilang setelah terjebak dalam pesugihan. Ketakutan mulai menyelimuti Bu Tutik. Di rumah, dia duduk bersama Banyu, yang terlihat cemas. Ibu, kenapa warung sepi? Apa yang terjadi? Tanyanya dengan mata yang penuh harapan. Bu Tutik berusaha tersenyum, tetapi hatinya hancur. Mungkin mereka hanya sibuk, Nak. Kita harus tetap berdoa, jawabnya, meskipun dia tahu bahwa situasinya lebih serius dari itu. Malam harinya, Bu Tutik memutuskan untuk mencari pria tua yang memberinya bumbu. Dia merasa harus menanyakan tentang tumbal yang harus dibayar. Dengan tekad yang menguat,
dia pergi ke tempat di mana dia pertama kali bertemu pria tua itu. Namun, saat dia tiba, tempat itu tampak sepi dan gelap. Dia berteriak memanggil nama pria tua itu, tetapi tidak ada jawaban. Saat dia berbalik untuk pergi, dia merasakan ada bayangan yang mengikuti. Dengan cepat, dia berlari pulang ke rumah, terengah-engah. Rasa ketakutan menyelimuti pikirannya. Apakah dia sudah terikat dalam perjanjian yang tidak bisa dia batalkan? Apakah dia harus mengorbankan seseorang untuk mempertahankan keberhasilannya? Hari-hari berikutnya, dia tidak bisa tidur nyenyak. Pikiran tentang tumbal yang harus dibayar terus menghantuinya. Dalam keadaan putus asa, Bu Tutik memutuskan untuk menghentikan penggunaan bumbu itu. Dia merasa bahwa jika dia bisa kembali ke cara memasak yang biasa, mungkin dia bisa menghindari konsekuensi yang mengerikan. Namun, saat dia mencoba memasak tanpa bumbu itu, pelanggan mulai menghilang. Warungnya kembali sepi, dan ketegangan semakin meningkat. Bu Tutik merasa terjebak dalam siklus yang tidak ada habisnya. Dia tidak ingin kehilangan semua yang telah dia bangun, tetapi dia juga tidak ingin mengorbankan orang-orang yang dicintainya. Rasa bersalah, ketakutan, dan keputusasaan bercampur aduk di dalam hati Bu Tutik. Dia merasa bahwa jalan yang dipilihnya membawa hanya kehampaan. Momen-momen kebahagiaan yang dulunya dia rasakan kini terancam hancur. Ketika dia melihat Banyu, yang kini semakin tertekan karena situasi ini, hatinya semakin tercabik-cabik. Di malam terakhir sebelum keputusan besar harus diambil, Bu Tutik berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia meminta petunjuk dan kekuatan untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Namun, di dalam hati, dia tahu bahwa konsekuensi dari pilihannya semakin dekat, dan saatnya untuk membayar tumbal yang ditentukan mungkin sudah tiba. Setelah keputusan Bu Tutik untuk berhenti menggunakan bumbu misterius, keadaan warungnya semakin memburuk. Pelanggan yang sebelumnya ramai kini berkurang drastis. Ketika dia berusaha kembali ke cara memasak tradisionalnya, semua usaha itu tampak sia-sia. Warung yang dulunya berwarna cerah kini terasa suram dan sepi. Setiap hari, Bu Tutik menunggu di belakang gerobak, berharap seseorang akan datang, tetapi harapannya terus pupus. Banyu, yang dulunya ceria dan penuh semangat, kini terlihat murung. Dia tidak lagi membantu ibunya di warung dengan antusias. Setiap kali dia melihat ibunya yang tampak lelah dan putus asa, rasa sakit di dalam hatinya semakin dalam. Banyu merasa terjebak dalam situasi yang tidak bisa dia ubah. Dia ingin membantu ibunya, tetapi apa yang bisa dia lakukan? Keduanya terjebak dalam lingkaran kesedihan dan rasa bersalah. Suatu malam, setelah warung tutup, Bu Tutik duduk sendirian di meja, menatap kosong ke arah gerobaknya yang kini berdebu. Dia teringat saat-saat ketika warungnya ramai dan penuh tawa. Semua itu terasa seperti mimpi yang menjauh. Dalam pikirannya, terbayang kembali pertemuannya dengan pria tua yang mengubah hidupnya. Dia merasa terjebak, merindukan kesuksesan yang pernah diraihnya, tetapi di saat yang sama, dia tidak ingin mengorbankan orang-orang yang dicintainya. Ketika Bu Tutik merenung, dia mendengar suara ketukan di pintu. Dengan harapan, dia membuka pintu, tetapi yang dia lihat hanya bayangan tetangganya, Ibu Rini, yang tampak cemas. Bu Tutik, saya mendengar kabar tentang warungmu. Apakah semuanya baik-baik saja? Tanyanya dengan nada khawatir. Bu Tutik hanya bisa menggelengkan kepala, merasa malu atas keadaan yang dihadapi. Saya sedang mencoba untuk memperbaikinya, jawabnya lemah. Ibu Rini mengangguk, tetapi tidak bisa menyembunyikan rasa simpati di wajahnya. Kami semua mendukungmu, Bu. Jika butuh bantuan, jangan ragu untuk meminta, katanya sebelum pergi. Kata-kata itu membuat Bu Tutik merasa sedikit terharu, tetapi pada saat yang sama, dia merasa semakin terpuruk. Dia tidak ingin menjadi beban bagi orang lain. Hari-hari berlalu dengan perlahan, dan Bu Tutik mulai kehilangan harapan. Suatu malam, saat dia terjaga di tengah malam, dia mendengar suara aneh. Suara itu terdengar seperti bisikan, memanggil namanya. Ketika dia berusaha untuk meraih ketenangan, bayangan pria tua itu muncul dalam pikirannya. Tumbal harus dibayar,
bisiknya. Rasa ketakutan semakin menyelimutinya, dan dia teringat pada Pak Joko, pelanggan setia yang kini sudah tiada. Apakah semua ini akibat dari pilihan yang dia buat? Keesokan harinya, ketegangan semakin meningkat. Banyu datang dengan berita buruk. Ibu, teman-teman di sekolah mulai menjauhi saya. Mereka bilang warung kita membawa sial. Saya tidak tahu harus berbuat apa, katanya dengan suara penuh kepedihan. Mendengar itu, hati Bu Tutik hancur. Dia tidak ingin putranya merasakan stigma akibat keputusan yang diambilnya. Apakah semua ini karena kesalahan yang dia buat? Dalam keadaan putus asa, Bu Tutik kembali ke tempat di mana dia pertama kali bertemu pria tua itu. Dia berharap untuk menemukan jawaban, untuk mencari cara agar dia bisa membalikkan keadaan. Namun, saat dia tiba di tempat itu, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menekan di dadanya. Suasana di sekitar terasa mencekam, dan dia tidak menemukan siapapun di sana. Hanya ada hening yang menakutkan. Dia pulang dengan tangan hampa dan hati yang penuh rasa bersalah. Di rumah, dia melihat Banyu yang sedang belajar, tetapi fokusnya jelas terganggu. Bu Tutik merasa tidak berdaya. Dia ingin mengubah segalanya, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Maafkan ibu, nak, ibu berjanji akan mencari jalan keluar, katanya sambil memeluk Banyu, berusaha menenangkan hati putranya dan dirinya sendiri. Hari-hari berlalu, dan kesedihan semakin mendalam. Bu Tutik merasa terjebak dalam kegelapan. Dia tidak bisa lagi melihat jalan keluar. Ketika malam tiba, bayangan pria tua itu kembali menghantuinya, semakin menguatkan rasa ketakutan di dalam diri. Keberhasilan yang dulu diraih kini terasa seperti kutukan. Dia mulai berpikir bahwa mungkin dia harus membayar harga yang lebih mahal untuk bisa menghapus semua kesalahan ini. Dalam keadaan putus asa, Bu Tutik memutuskan untuk kembali ke dapur dan memasak tanpa bumbu itu. Dia ingin menyajikan makanan yang tulus kepada pelanggannya, meskipun dia tahu bahwa warungnya mungkin tidak akan ramai lagi. Saat dia mempersiapkan bahan-bahan, air mata mengalir di pipinya. Dalam hatinya, dia berdoa untuk mendapatkan pengampunan, agar dia bisa membebaskan diri dari belenggu yang mengikatnya. Malam itu, saat semua orang tertidur, Bu Tutik duduk di teras rumahnya, merenungkan semua yang telah terjadi. Dia merasa seperti kapal yang terombang-ambing di lautan yang penuh badai. Dia tidak tahu harus kemana, tetapi satu hal yang pasti, dia tidak ingin putranya terjebak dalam penderitaan ini. Dengan harapan yang semakin memudar, dia berdoa agar ada jalan untuk memperbaiki semua yang telah hancur. Namun, di dalam hatinya, dia juga tahu bahwa konsekuensi dari tindakan yang diambilnya mungkin akan segera datang, dan saat itu, mereka harus siap menghadapi apapun yang terjadi. Waktu berlalu, dan keadaan Bu Tutik semakin mencengkeram. Meskipun dia telah berusaha keras untuk menghentikan penggunaan bumbu misterius, dampak dari keputusan yang diambilnya semakin terasa. Pelanggan yang dulu ramai kini hampir tidak ada, dan warung pecel lele yang dulunya hidup kini menjadi sepi dan sunyi. Setiap hari, Bu Tutik berusaha menghibur dirinya sendiri dengan harapan bahwa keadaan akan membaik, tetapi harapan itu semakin memudar. Suatu malam, Bu Tutik terbangun dari mimpi buruk yang menghantuinya. Dalam mimpinya, dia melihat bayangan pria tua itu berdiri di depan warung, menatapnya dengan tatapan tajam. "Tumbal harus dibayar," bisiknya. Suaranya menggema di kepalanya. Ketakutan menyelimuti pikirannya, dan dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintai, menunggu saat yang tepat untuk menariknya ke dalam kegelapan. Keesokan harinya, Bu Tutik merasa semakin putus asa. Dia melihat Banyu, yang kini tampak semakin tertekan. Rasa cemas dan ketidakpastian menyelimuti mereka berdua. Banyu tidak lagi belajar dengan semangat, dan ketika dia menatap ibunya, ada rasa khawatir yang dalam di matanya. "Ibu, kenapa kita tidak bisa kembali seperti dulu?" tanyanya, suaranya bergetar. Bu Tutik merasa hatinya hancur. Dia ingin menjawab bahwa semuanya akan baik-baik saja, tetapi dia tahu itu tidak benar. Dalam keadaan putus asa, Bu Tutik memutuskan untuk kembali mencari pria tua yang memberinya bumbu.
Dia merasa harus menghadapinya dan mencari jalan keluar dari perjanjian yang mengikatnya. Dengan tekad yang menguat, dia pergi ke tempat di mana dia pertama kali bertemu pria tua itu. Namun, saat dia tiba, tempat itu tampak sepi dan terabaikan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya bayangan-bayangan kelam yang mengintip dari sudut-sudut gelap. Dari kejauhan, Bu Tutik melihat sosok bayangan. Dengan harapan yang membara, dia menghampiri, tetapi saat dia mendekat, dia menyadari bahwa itu hanyalah ilusi. Rasa putus asa semakin menggerogoti hatinya. Apa yang harus saya lakukan? Dia berteriak ke angin malam, tetapi hanya keheningan yang menjawabnya. Malam itu, Bu Tutik pulang dengan hati hampa. Dia merasa terjebak dalam lingkaran yang tidak ada habisnya. Ketika dia sampai di rumah, Banyu sudah tidur, tetapi wajahnya yang tenang membuat Bu Tutik merasa bersalah. Dia tidak ingin putranya mengalami semua penderitaan ini hanya karena keputusannya. Dalam kesunyian malam, dia berdoa, meminta pengampunan dan petunjuk. Namun, saat dia menutup matanya, bayangan pria tua itu muncul lagi. Sudah saatnya untuk membayar, bisiknya. Dalam kegelapan, Bu Tutik merasa seolah terperangkap dalam jaring tak kasat mata. Dia menyadari bahwa semua ini adalah akibat dari pilihan yang diambilnya. Dia tidak bisa lagi lari dari kenyataan. Hari berikutnya, Bu Tutik pergi ke pasar dengan hati yang berat. Dia merasa tidak ada yang dapat dia lakukan untuk mengubah keadaan. Saat dia berjalan, dia mendengar bisikan-bisikan kecil dari orang-orang di sekitarnya. Mereka berbicara tentang warungnya yang membawa sial. Rasa malu dan bersalah menyelimuti pikirannya. Dia ingin menjelaskan, tetapi kata-kata tidak mampu keluar dari mulutnya. Setelah beberapa hari, kabar duka kembali datang. Seorang tetangga dekat, Ibu Rini, yang selama ini mendukungnya, tiba-tiba jatuh sakit. Bu Tutik merasa seolah dunia runtuh di sekelilingnya. Dia merasa seolah semua kesedihan dan penderitaan yang dia coba hindari kini berbalik menyerangnya. Apakah ini semua akibat dari perjanjian yang dia buat? Apakah orang-orang di sekitarnya harus membayar harga atas kesalahannya? Dalam keadaan putus asa, Bu Tutik pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Ibu Rini. Saat dia melihat wanita yang selama ini menjadi sumber dukungannya terbaring lemah, rasa penyesalan semakin menghantui. "Ibu, maafkan saya," bisiknya, air mata mengalir di pipinya. Dia merasa seolah beban di pundaknya semakin berat. Apakah semua ini hanya karena ambisinya untuk mendapatkan kekayaan? Kembali di rumah, Bu Tutik mendapati Banyu duduk di meja belajar, menatap buku-bukunya dengan kosong. Dia merasa tidak berdaya melihat putranya yang kehilangan semangat. "Nak, ibu akan berusaha untuk memperbaiki semuanya," katanya, berusaha memberi harapan. Namun, suara hatinya berbisik, "Tapi bagaimana?" Saat malam tiba, Bu Tutik kembali terbangun dari mimpi buruk. Kali ini, dia berdiri di hadapan pria tua itu. "Tumbal harus dibayar," katanya dengan suara mengerikan. Dalam ketakutan, Bu Tutik berteriak, meminta ampun. "Saya tidak ingin ini. Tolong, jangan ambil apapun dari saya." Tetapi pria tua itu hanya tersenyum sinis, menghilang dalam kegelapan. Di tengah malam yang sunyi, Bu Tutik merasa terjebak dalam ketidakpastian. Dia tahu bahwa dia harus menghadapi konsekuensi dari pilihannya, tetapi apa yang harus dia korbankan? Dia tidak ingin menyakiti orang-orang yang dicintainya, tetapi dia merasa tidak ada jalan keluar. Hari-hari berikutnya berlalu, dan ketegangan semakin meningkat. Bu Tutik merasa hancur, terjebak dalam penyesalan yang tidak berujung. Dalam hati, dia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Dia sudah melewati batas. Akhirnya, dalam keputusasaan, Bu Tutik memutuskan untuk melakukan ritual untuk memutuskan ikatan yang mengikatnya. Dia mengumpulkan semua yang diperlukan, bunga, makanan, dan doa yang tulus. Saat malam tiba, dia berdiri di depan altar kecil yang dia buat di rumah. Dengan air mata mengalir, dia berdoa untuk pengampunan dan kebebasan dari belenggu yang mengikatnya. Namun, di saat-saat terakhir, saat dia merasa harapan mulai memudar, dia mendengar suara pria tua itu lagi.
Tumbal harus dibayar. Dalam ketakutan, Bu Tutik menyadari bahwa dia harus menghadapi pilihannya. Apa yang akan dia korbankan untuk mendapatkan kembali hidupnya? Dengan hati yang berat, Bu Tutik menyadari bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menghindari konsekuensi dari tindakan yang diambilnya. Dia merasa terjebak dalam jaring yang dibuatnya sendiri, dan tidak ada jalan keluar. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa menunggu saat yang akan datang, saat kegelapan menuntut bayarannya. Penyesalan yang menggerogoti hatinya semakin dalam, dan dia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, justru baru saja dimulai.